Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur atas semua nikmat. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kita beberapa bulan ini mengalami wabah di seluruh dunia, wabah virus corona. Ini merupakan cobaan, ujian untuk menguji iman kita. Antum ingat itu bahwa penyakit, musibah, petaka, kefikiran, kemiskinan, kesulitan, dan yang lainnya itu cobaan. Allah ingin menguji iman kita. Kalau kita bandingkan antara nikmat dengan cobaan ujian, ya lebih banyak nikmat. Nggak bisa kita hitung nikmat Allah. Cobaan dan ujian ini untuk menguji iman kita. Nah, kita lihat dalam kondisi yang seperti ini, ada mulai berkaitan dengan sholat ini. Saya akan bahas tentang sholat. Banyak masalah, tapi tentang sholat. Saya fokus berkaitan dengan sholat. Ketika terjadi wabah, mulai ada pendapat yang mengatakan sebaiknya sholat di rumah. Ini jelas daerah aman. Soal zona, baik orang pemerintah maupun juga ahli kesehatan, banyak berbeda pendapat. Kita ambil yang aman. Kalau aman, ya tetap wajib sholat di masjid. Laki-laki wajib dengan nas Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arakin. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Di sini menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah. Laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Nah, mulai banyak yang nggak sholat. Padahal sholat di masjid nggak ada masalah. Orang nanti kalau di masjid kena wabah, tidak, alhamdulillah itu. Antum lihat dari 3 bulan ini ratusan masjid ya yang sholat, nggak ada masalah. Masjid tempat yang bersih, pasar tempat yang kotor. Di pasar tetap buka orang, tetap ramai, nggak ada masalah juga. Tapi kenapa yang ditakut-takuti masjid? Yang disuruh tutup masjid, yang takut ke masjid. Orang yang beriman melihatnya ini cobaan, ujian. Kita tetap melaksanakan, karena yang memerintahkan kita untuk sholat berjamaah Allah dalam Al-Quran. Yang memerintahkan kita untuk datang ke masjid Rasulullah SAW. Sampai orang yang buta Nabi suruh datang ke masjid. Engkau dengar panggilan azan, kamu datang ke masjid. Dan Nabi juga mengatakan SAW, man sami'a nida wa lam ya'ti fala sholata illa min udhrin. Barang siapa dengar panggilan azan, dia tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka tidak ada sholat kecuali karena uzur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian sebagian dari kaum muslimin ada yang sholat di rumah. Ini musibah ini. Ini musibah agama. Padahal di tempat yang aman, perumahan yang aman. Sekarang timbul lagi yang baru ini di masa new normal. Dalam ibadah nggak ada istilah new, dalam ibadah nggak ada, semua sama dari zaman Nabi SAW. Nggak ada istilah baru dalam ibadah, semua sama. Nah, mulai diatur sholatnya dalam masa yang seperti ini, jaga jarak, safnya renggang. Ini udah salah nih yang pertama, dia nggak sholat ke masjid, nggak bakal tenang. Antum tanya hati antum yang jujur ini, antum tenang nggak sholat di rumah? Khusyuk nggak antum sholat di rumah? Tumanina nggak antum sholat di rumah?
Dapat nggak kenikmatan itu sholat di rumah? Kalau sholat yang berjamaah, sholat yang wajib ya di masjid, sholat sunat di rumah. Nah, sekarang timbul lagi masalah renggang. Sekarang kita bahas tentang masalah saf ini, karena ini banyak yang melakukan seperti ini, katanya sudah ikut sunnah, kemudian mereka sholatnya renggang. Yang kita ambil ini dalil, bukan negara sana begini, negara bukan. Kita dalil, dalam kita beragama dalil, bukan perkataan ustadz, syekh, ulama, dalil. Sekarang kita bahas tentang dalil-dalil wajibnya merapatkan saf, dalil-dalil tentang wajibnya merapatkan saf. Ada berapa dalil? Yang pertama dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Qala yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fis shaf. Tidaklah kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di sisi Rabb mereka. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat berbaris di sisi Rabb mereka? Beliau menjawab, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan mereka merapatkan dalam saf. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Artinya malaikat itu berbaris di depan Allah Taala. Sahabat bertanya, bagaimana malaikat berbaris itu? Mereka menyempurnakan saf yang pertama dan mereka merapatkan dalam saf. Rapat saf itu, bukan renggang. Yang kedua dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aqimus saffa fis salati fa inna iqamatas saffi min husnis salati. Tegakkanlah saf dalam salat, karena sungguhnya menegakkan saf termasuk kebagusan salat. Artinya termasuk bagusnya salat seseorang dengan menegakkan saf. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sawwu sufufakum, Nabi bersabda SAW, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas safi min tamamis shalah. Luruskanlah saf kalian, karena sungguhnya meluruskan saf termasuk kesempurnaan salat. Hadis sahih riwayat Muslim. Imam Bukhari juga meriwayatkan dengan lafaz min iqamatis shalah. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min iqamatis shalah. Hendaknya kalian luruskan saf kalian, sesungguhnya meluruskan saf termasuk dari menegakkan salat. Ini riwayat Bukhari. Kemudian dalam riwayat Bukhari juga disebutkan bagaimana sih meluruskan saf, merapatkan saf itu bagaimana? Kan contoh kita Rasulullah, kemudian para sahabat, bagaimana para sahabat yang diperintahkan Rasulullah? Karena Rasul bersabda, luruskan saf kalian, kepada para sahabat ini, rapatkan saf kalian, karena ini termasuk kesempurnaan sholat, termasuk menegakkan sholat. Sekarang para sahabat ketika diperintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan demikian, bagaimana mereka? Dijelaskan dalam riwayat Bukhari, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Sebagian kami, artinya seorang dari kami ini, maksudnya seorang dari kami itu menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan kaki dengan kakinya. Nempel, bahu dengan bahu nempel, kaki dengan kaki nempel. Ini pemahaman sahabat, kan kita mengikuti Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Sekarang para sahabat memahami demikian, rapat saf itu, enggak renggang. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis selanjutnya, tadi hadis pertama hadis Jabir, hadis yang kedua hadis Abu Hurairah, kemudian yang kedua ini ada beberapa riwayat dari Anas juga ada, kemudian yang lainnya. Yang ketiga dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW biasa meluruskan saf kami
hingga seperti halnya beliau meluruskan anak-anak panah. Sampai ketika beliau melihat bahwa kami sudah memahaminya, kemudian beliau tidak mengatur lagi. Kemudian pada suatu hari beliau keluar mengimami. Beliau berdiri hingga hampir bertakbir, lalu beliau melihat seorang laki-laki menonjolkan dadanya di depan saf. Maka beliau pun bersabda, "Ibadallah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum." Wahai hamba-hamba Allah, sungguh hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan menjadikan persisian di antara kalian. Artinya kalau kalian gak merapatkan saf, Allah akan jadikan hati kalian berselisih di antara kalian. Dengan sebab tidak merapatkan saf, hati itu akan berselisih di antara manusia ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam Sunan Abu Daud, diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dari sahabat Nu'man radhiyallahu an, Rasulullah SAW menghadap kepada kami dengan wajah beliau. Beliau bersabda, "Aqimu sufakum, aqimu sufakum, aqimu sufakum," 3 kali. "Wallahi la tuqimunna sufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum." Tegakkan saf kalian, tegakkan saf kalian 3 kali beliau ucapkan. Demi Allah, sungguh kalian menegakkan saf-saf kalian atau Allah akan menjadikan hati kalian berselisih. Artinya kalau tidak menegakkan saf, hati ini akan berselisih. Kemudian Nu'man radhiyallahu mengatakan, maka saya melihat seorang menempelkan pundaknya ke pundak temannya, lututnya juga ke lututnya, demikian juga kakinya. Jadi nempel itu, satu dengan satu yang lainnya nempel. Jadi Nu'man menyebutkan, fara'aitu rajula yulziqu mankibahu bimanki sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibi wa ka'bahu bi ka'bihi. Aku melihat seseorang menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian yang keempat, hadis yang keempat dari Anas radhiyallahu an. Anas berkata, iqamat telah dikumandangkan, maka Rasulullah SAW menghadap kepada kami dengan wajah beliau. Beliau bersabda SAW, "Aqimu sufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri." Nabi SAW bersabda, tegakkanlah saf kalian dan rapatkanlah, sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku. Hadis sahih riwayat Bukhari. Artinya ini termasuk keutamaan Nabi, kekhususan Nabi. Artinya Nabi kalau sholat itu, Nabi bisa melihat orang di belakangnya itu rapat atau tidak. Ini khusus untuk Nabi. Karena aku melihat kalian dari belakang punggungku, kata Nabi. Fa ini arakum min wara'i dhahri. Aku melihat kalian dari belakang punggungku. Kemudian yang kelima, hadis yang kelima dari Anas juga radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq, fa walladhi nafsi bi yadi inni la ara asyaitana yadkhulu min khal saffi ka anal hadaf." Rapatkanlah saf-saf kalian, rapatkan saf kalian, dekatkan antara saf dan sejajarkan antara leher. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh aku melihat setan masuk dari celah-celah saf, seolah-olah dia hazaf. Maksudnya hazaf ini anak kambing hitam yang kecil. Anak kambing kecil yang berwarna hitam. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Artinya Nabi menyebutkan, rapatkan saf kalian, rapatkan saf kalian, mendekat, jangan menjauh, jangan renggang. Gitu. Demi Allah aku melihat setan itu masuk di celah-celah saf itu. Itu kalau sedikit renggangnya. Sekarang renggangnya 0,5 meter. Bahkan ada yang 1 meter renggangnya. Ini berapa setan yang masuk nih? Bukan satu setan. Aku melihat setan masuk, kata Nabi SAW. Tujuan apa? Ya menggoda anak Adam. Menggoda anak Adam. Kemudian hadis yang ke-6 dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata,
Nabi SAW bersabda, aqimu sufufa wahadhu bainal manakibi wasudul khalal walinu bi'aidi ikhwanikum wala tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Tegakkanlah saf-saf kalian, sejajarkanlah di antara pundak-pundak kalian, tutuplah celah-celah, lembutlah terhadap tangan saudara kalian, jangan tinggalkan celah-celah untuk setan. Barang siapa menyambung saf, niscaya Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memotong saf, maka Allah akan memotongnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nanti bisa dilihat dalam Sahih Sunan Abi Daud. Nabi sini SAW menyuruh untuk tegakkan saf kalian. Kemudian hendaknya kalian sejajarkan pundak itu, mendekat, tutup celah-celah. Artinya antara satu orang dengan orang lain itu sekarang ada celah, rapatkan. Karena sahabat merapatkan pundaknya mereka, sahabat merapatkan kaki mereka, mata kaki dengan mata kaki temannya itu rapat, nggak ada celah. Kata Nabi, tutup celah-celah dan berlaku lemah lembut dengan tangan saudara kalian. Artinya kalian ketika merapatkan saf itu merapatkan pelan-pelan gitu, jangan kasar. Gitu. Atau di antara kita umpamanya ada celah saf yang kosong, maka yang masuk itu berlaku lemah lembut kepada temannya supaya dikasih renggang sedikit supaya masuk dia. Artinya saf, ada renggang sedikit, maka ini kosong, ini harus diisi. Nah, kita masuk. Tapi berlaku lemah lembut. Jangan kalian tinggalkan celah-celah untuk setan. Artinya nggak boleh saf itu renggang, nggak boleh tinggalkan buat setan. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan putuskan dia. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini tentang hukum merapatkan saf. Para ulama menjelaskan tentang wajibnya. Para ulama menjelaskan bahwa merapatkan saf itu wajib hukumnya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan juga sebutkan juga oleh Imam Mubarakfuri. Kata Imam Mubarakfuri ketika beliau menjelaskan tentang rapatnya saf, kata beliau di dalam kitabnya Mir'atul Mafatih Syarah Mishkatul Masabi, perkataan Anas, kata Imam Barakfuri, wa qawlu Anas wa kana aduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi ila akhirih, kullu dhalika yadullu dilatan wadihatan ala anna al-murada bi iqamati as-saf wa taswiyati innama huwa i'tidalul qa'imina ala samtin wahidin wa sadul khalal wal furaj fi as-saf بإلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم على أن الصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك وأن العمل برأس الصف وإلزاق القدم بالقدم وسد الخلل كان في صدر أول من الصحابة ومن تبعهم ثم تهاون الناس به. Perkataan Anas, sebagian kami, artinya seorang dari kami menempelkan baunya dengan bau temannya dan seterusnya, semua itu menunjukkan dengan penunjukan yang jelas bahwa yang dimaksud dengan menegakkan saf, meluruskan saf, merapatkan saf, artinya lurus orang yang berdiri dalamnya dengan satu sifat, menutup celah yang ada di saf dengan menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki, dan menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada zaman Nabi SAW melakukan hal tersebut. Bahwa amalan berupa merapatkan saf, menempelkan kaki dengan kaki dan menutup celah ada pada generasi awal dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan orang-orang mengikuti mereka. Kemudian setelah itu manusia meremehkan masalah ini sampai sekarang. Dalam kitab Mir'atul Mafatih Syarah Mishkatul Masabi yang ditulis oleh Ubaidullah Ar-Rahmani Al-Mubarakfuri. Kemudian dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Al-Autar. Kata beliau bahwa kalimat luruskan saf, rapatkan saf menunjukkan apa? Wajib. Wajib. Bahwa ini wajib, hukumnya wajib. Berarti kalau dia meninggalkan berdosa dia. Berdosa.
Kemudian juga Syekhul Islam pendapatnya demikian. Begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga pendapatnya demikian. Jadi pendapat para ulama tentang saf yang renggang, sebagian ulama menyebutkan bahwa orang yang safnya renggang itu sholatnya sah tapi dia berdosa. Tapi sebagian mengatakan sholatnya tidak sah. Mereka mengambil tidak sahnya dari apa? Dari hadis Nabi. Nabi bersabda SAW, la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sah sholat bagi seorang yang sendirian di belakang saf. Jadi saf udah rapat nih. Saf pertama rapat. Ada orang datang sendirian. Dia udah berusaha untuk masuk di dalam saf, tapi udah rapat safnya. Dia sendirian. Kata Nabi, la salata limunfaridin khalfas saf. Enggak sah sholat. Atau dimanakan dengan tidak sempurna sholat orang yang sholat sendirian belakang saf. Maka orang yang sholat belakang saf sendirian itu disuruh untuk mengulangi sholatnya. Dan itu termasuk pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan harus mengulangi sholatnya. Berarti sholatnya tidak sah. Sebagian ulama mengatakan tidak sempurna sholatnya. Jadi sholat dalam bentuk yang sekarang kita lihat ini, jaraknya renggangnya setengah meter atau 1 meter, itu tidak sah. Jadi menurut penjelasan Dr. Abdul Azim bin Marzuq Hamad Al-Maharima Abu Ahmad dalam kitabnya At-Tanbih ala mukhalafati tafriq bainal musallin fi salatil jamaah, jadi peringatan orang yang menyalahi dengan merenggangkan di antara orang yang sholat dalam sholat berjamaah. Artinya ini peringatan bagi orang-orang yang mereka melakukan renggang dalam sholatnya. Jadi orang yang renggang dalam sholatnya, kata beliau, sholatnya tidak sah. Ya, dengan dasar hadis yang tadi. Dan juga pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi hukum tentang berjarak, hukum tentang saf renggang, menurut sebagian ulama tidak sah. Dan penulis kitab ini Syekh Abdul Azim Al-Maharima mengatakan bahwa sholat dengan bentuk yang kita saksikan dengan membiarkan adanya jarak tidak kurang dari 1 meter di antara orang yang sholat, sholatnya tidak sah. Karena ini termasuk perbuatan yang baru. Beliau membawa dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa mengamalkan satu amal yang enggak ada contoh dari kami tertolak. Dan juga beliau membawakan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min fa raddun. Barang siapa mengadakan satu perkara yang baru dalam agama, dalam urusan agama kami yang enggak ada contohnya, maka tertolak. Jadi beliau menyebutkan demikian, bahwa sholatnya tidak sah. Dan juga ada pendapat dari Majduddin Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan sebagian sahabat kami mensyaratkan tentang wajibnya untuk merapatkan saf. Dan orang yang berdiri di sebagian kiri imam dan ada jarak di antaranya, bahkan bisa diisi oleh 3 orang, maka salatnya tidak sah. Jadi ini ikhwan fillah azakumullah, tentang masalah merenggangkan saf ini penjelasan dari dalil yang saya bawakan, dalil hadis Nabi. Saya bawakan tadi kurang lebih ada 6 dalil, 6 hadis dengan beberapa tambahan bahwa wajib merapatkan saf. Ketika dia tidak merapatkan saf, imam yang pertama sholatnya sah tapi tidak sempurna, dia berdosa. Atau pendapat yang kedua, tidak sah sholatnya. Jadi kita rapatkan saf. Anehnya lagi, kenapa dia meregangkan saf? Ada apa? Menular, takut terkena penyakit. Kenapa sebelum sholat dia duduk bareng? Sebelum sholat nih duduk bareng, ngobrol sama-sama. Itu nggak takut dia. Kemudian juga bahkan ada yang pakai mobil sama-sama. Mobil kan berdekatan, pakai mobil. Sampai di masjid, safnya renggang. Ketika makan, dia sama-sama makannya, berhadapan ini. Tapi giran sholat kok renggang. Giran dia naik bis, giran dia di pasar, itu nggak renggang. Tapi giran sholat kenapa renggang? Coba ambil pelajaran, ini ada apa? Kok kenapa sholat yang jadi masalah? Yang awal sudah saya jelaskan tentang berkaitan dengan sholat berjamaah.
Kenapa masjid yang larang orang untuk sholat ke masjid? Kenapa nggak dilarang ke pasar? Kenapa nggak dilarang untuk ke kantor? Kenapa nggak dilarang? Kenapa masjid? Ada apa ini? Sekarang begitu juga masalah sholat. Jelas Nabi SAW menyuruh untuk merapatkan saf. Yang kita ikut siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Sahabat memahaminya dan merapatkan saf. Ya kita ikut para sahabat. Karena Allah merintahkan dalam Al-Quran. Nah sekarang ada pendapat, ada perkataan ustadz, ada fatwa, ada perkataan syekh. Sekarang kita mau ikut dalil Nabi atau pendapat mereka. Jangan kita lihat, oh kan ada fatwa, bukan fatwa. Sekarang dalilnya ada apa tidak? Meregang saf. Kau bilang takut nular, kok takut nular? Insya Allah nggak nular. Ini di masjid bersih. Kita udah wudu, cuci tangan, bersih. Dan juga ketika sholat itu orang sholat 1 jam, apa 2 jam sholatnya? Cuma 5 menit atau 10 menit paling dia sholat. Tapi ketika dia di kereta berhimpitan, itu berapa jam tuh? Dari Bogor ke Jakarta, Jakarta Bogor. 5 menit, 10 menit, 1 jam. Ketika di pasar berapa lama? Ketika dia belanja, ya 5 menit dia belanja. Apa setengah jam? Dan di situ banyak orang juga yang ikut belanja. Itu nggak ada masalah. Tapi giliran sholat kenapa? Meregangkan saf. Nabi menyuruh merapatkan saf, kok kita meregangkan saf? Yang kita ikut Nabi apa ustadz? Yang kita ikut Nabi SAW atau syekh? Yang kita ikut Nabi SAW atau ulama? Pendapat boleh aja pendapat. Tapi ketika pendapat menyalahi Quran dan Sunnah, yang kita ikut mana? Quran Sunnah. Ketika pendapat menyalahi dalil, kita ikut dalil. Ini agama, ini prinsip dalam kita beragama. Kita nggak lihat besarnya orang. Antum lihat bagaimana Ibnu Abbas menyalahi. Ibnu Abbas mengatakan kalian akan binasa ketika Umar dan Abu Bakar mengatakan tidak ada tamattu. Kata Abu Bakar ada tamattu. Nabi yang suruh. Yang kita ikut Nabi. Ini ijtihad Abu Bakar dan Umar. Ijtihadnya ketika salah nggak boleh diikut. Meskipun dia dijamin dengan masuk surga. Itu nas. Yang kita ikut dalil. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini penting dalam kita beragama supaya kita nggak bingung. Sekarang semua bingung ini. Kenapa? Nggak ikut dalil. Ada pendapat begini, ada fatwa begini. Ada ya orang juga melihat di video begini. Yang kita ikut dalil Quran dan hadis Nabi yang sahih. Kita akan selamat, akan tenang. Antum sholat renggang itu nggak akan mendapat ketenangan. Tapi begitu antum rapat, nikmat. Insya Allah nggak menular, insya Allah nggak. Antum ditakut-takuti oleh berita, makanya antum jangan nonton berita sudah. Ini teruskan. Semua dibaca, semua akhirnya antum semua serba ketakutan. Antum nih orang yang beriman kepada Allah, jangan takut. Orang beriman yang meramaikan masjid Allah, dia nggak takut kecuali kepada Allah. Karena Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah di ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ini penting, coba antum baca deh. Ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 18. Allah SWT menyebutkan sesungguhnya yang meramaikan masjid Allah itu adalah orang-orang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, pada hari kiamat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pasti mereka dapat petunjuk. Antum ingat itu. Jangan takut. Kenapa sekarang kita takut kepada wabah? Dan takutnya di masjid lagi. Ketika di pasar, di tempat kerja, di bis, nggak takut dia. Tapi kenapa di masjid? Ini kan ada sesuatu yang nggak beres ini. Antum lihat masjid-masjid yang ada, yang sudah melaksanakan sholat berjamaah. Dari mulai sebelum adanya corona sampai sekarang, alhamdulillah sehat walafiat. Dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, dengan karunia Allah, sehat mereka. Bahkan ada masjid di beberapa kota itu yang bersebelahan dengan pasar. Mereka sholat seperti biasa. Dari sebelum adanya wabah sampai ada wabah, kemudian setelah sekarang ini, di masa sekarang ini, mereka tetap alhamdulillah sehat. Yang di pasar sehat, yang di masjid juga sehat. Jadi jangan kita ikut kata orang, jangan. Dalil, kita rapat saf membawa ketenangan. Ketika kita renggang saf, setan masuk menggoda kita.
Ketika kita sab, kata Nabi, Allah akan pecah belahkan hati kalian. Allah akan persihkan kalian. Jangan kita merenggangkan sab, akan membuat kita ini pecah belah di antara kita. Dan masih banyak lagi. Dan antum gak akan mendapatkan ketenangan, kehusyuan dalam sholat dengan merenggangkan sab itu. Jadi ini yang saya perlu sampaikan, dan ini sebagai nasihat bagi seluruh kaum muslimin. Saya bawakan dalil keterangan yang kita wajib ikut dalil, bukan kata orang. Ini nas Al-Quran, hadis, dan juga penjelasan para ulama. Mereka suruh untuk mengikuti dalil, jangan ikuti pendapat mereka. Ada beberapa pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan masalah sholat. Yang pertama berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid. Sebagian tidak sholat berjamaah ya karena takut. Yang kedua yaitu berkaitan dengan saf renggang. Yang ketiga tentang masalah pakai masker ketika sholat. Saya jawab dengan pertolongan Allah SWT berkaitan dengan takut. Seorang beriman itu dia tidak boleh takut, dia harus berani. Dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari sifat pengecut, sifat penakut. Bahkan kalau kita lihat hadits Nabi yang berkaitan dengan sholat, justru Nabi menyuruh kita ingat mati di saat sholat. Ingat mati gitu. Ini dia tidak ke masjid karena takut kena wabah. Kalau orang beriman gak takut, gak takut. Allah pasti akan lindungi orang-orang beriman. Itu yakin. Kan kita berusaha dengan maksimal, cuci tangan, wudu dengan bersih, masjidnya kita bersihkan segala macam. Mestinya orang beriman gak takut. Orang beriman. Dan antum ingat lagi penjelasan para ulama terdahulu, ketika ada wabah mereka ke masjid. Dan Allah akan melindungi orang-orang yang ke masjid dari wabah. Seperti perkataan Imam Asy-Sya'bi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, mereka para sahabat dan tabi'in, idza faruqu min syai', apabila mereka terkena musibah, takut, atau ada bencana, atau al-masjid, mereka datang ke masjid. Mereka datang ke masjid. Bahkan juga ada riwayat dari Anas itu bahwa apabila Allah turunkan wabah, maka Allah akan lindungi, Allah akan selamatkan orang-orang yang meramaikan masjid. Itu harus kita ingat itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Meskipun riwayat itu ada kelemahan, kata Imam Baihaqi, riwayat Anas ini ada beberapa penguatnya. Paling enggak hasan li ghairihi. Artinya Allah akan lindungi orang-orang yang beriman, yang ke masjid itu dilindungi dari berbagai macam penyakit. Jadi kita nggak usah takut. Bahkan Nabi menyuruh kita untuk apa? Untuk mengingat mati di saat sholat. Nabi bersabda dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Udzkur al-mauta fi salatika, fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salat la hariyun an yuhsina salatahu." Wasalli salat rajulun la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Nabi bersabda SAW, ingatlah kematian di dalam salatmu. Ingat mati di saat salat. Karena jika seorang mengingat kematian dalam salatnya, ia akan melakukan salatnya dengan baik. Dia akan berusaha bagaimana salatnya yang terbaik, karena dianggap salatnya yang terakhir bagi dia. Salatnya seperti seorang yang dia tidak menyangka bahwa dia akan bisa melakukan salat lagi. Artinya disuruh Nabi sholat, ingat mati ketika sholat, sehingga dia berusaha bagaimana sholat yang terbaik, karena dia khawatir nggak sholat lagi, karena sholat ini dia akan meninggal dunia. Ini diriwayatkan oleh Imam Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang ketiga. Ini yang pertama. Jadi mestinya justru kita harus ingat apa? Ingat mati di saat sholat. Bukan takut mati, justru ingat mati. Dan dalam hadis yang umum, yang sahih, yang diriwayatkan Imam Ahmad Tirmidzi, Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut." Dalam kalian memperbanyak ingat pemotong kelezatan, yaitu mati. Nabi suruh mengingat kematian, bukan takut mati.
Orang beriman enggak takut mati. Orang beriman tidak takut mati. Apalagi sholat yang Allah perintahkan. Untuk laki-laki di masjid, jangan takut mati. Oh, kita beriman, Allah pasti akan menjaga kita, melindungi kita. Dan itu perkataan para ulama banyak menjelaskan tentang itu. Yang kedua, berkaitan dengan saf renggang. Dalam Islam nggak ada saf renggang. Hadis Nabi banyak, ada beberapa hadis yang menyuruh kita sholat itu safnya harus rapat, nggak boleh renggang saf itu, nggak boleh. Kalau renggang, yang masuk di situ setan. Sebab Nabi bersabda, rusuh suakum, rapatkan saf kamu, wa qarib, mendekatkan, wala tadharu furujan syaitan, jangan kalian tinggalkan celah-celah untuk setan, nggak boleh. Dan para sahabat melakukan demikian, rapat safnya, nggak ada yang renggang. Kemudian yang ketiga, tentang masalah pakai masker dalam sholat. Ini juga tidak boleh. Kita sedang menghadap Allah. Kita ini sholat menghadap Allah Rabbul Alamin. Sholat ini menghadap Allah Rabbul Alamin. Maka kita dalam kondisi yang paling baik, kita menghadap Allah, baca ayat, kemudian kita berdoa, berzikir, menghadap Allah. Allah di hadapan kita. Maka kita buka. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah naha an sadl fi shalah wa yughatti ar-rajulu fa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW melarang sadel dan menutup mulut ketika sholat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi kata Imam Syamsul Haq Azim Abadi, kata Imam Al-Khattabi, yang dikatakan sadel menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Artinya laki-laki nggak boleh isbal, nggak boleh isbal. Itu dilarang sadel yang pertama. Nabi melarang sadel. Artinya haram hukumnya, nggak boleh orang memakai pakaian isbal. Sarung nggak boleh lewat mata kaki bagi laki-laki. Celana, gamis itu harus di atas mata kaki. Sebab apa saja yang melewati mata kaki, kata Nabi SAW, tempatin neraka. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa binar. Apa yang melewati mata kaki ke bawah dari kain, itu tempatin neraka. Kemudian yang kedua, Nabi melarang ayughati rajul fa, nggak boleh seorang laki-laki itu menutup dalam sholatnya. Pakai masker nggak boleh, harus buka. Dan juga nggak lama kita sholat ini, nggak lama, paling 5 atau 10 menit. Kenapa pakai masker? Dan insya Allah nggak apa-apa, sehat. Nanti keluar dari masjid kita mau jalan lagi, ya pakai masker nggak ada masalah. Tapi sholat buka. Atau umpamanya sebelum sholat dia pakai masker, waktu sholat dia harus buka. Setelah selesai sholat dia mau pakai masker boleh. Tapi waktu sholat dia harus buka. Ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini yang seperti ini kita ikuti dalil. Nabi SAW melarang, kita sami'na wa ata'na. Apa yang Nabi perintahkan kita laksanakan, yang Nabi larang kita juga tinggalkan. Nabi melarang kita menutup mulut kita, menutup muka kita, kita jangan tutup. Ini larangan Nabi. Dan kita sedang menghadap Allah SWT. Insya Allah kita akan diberikan kesehatan, dijauhkan kita dari wabah dan yang lainnya. Selama kita ikut dalil, ikut Quran Sunnah, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala di masa wabah ini, dan juga sesudah ada usaha untuk kita mengembalikan kepada seperti semula, yaitu di masa new normal. Ada aturan-aturan yang sudah dibuat baik oleh pakar kesehatan maupun yang lainnya, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, mengikuti protokol kesehatan, dan juga menyempurnakan yang lainnya. Saya akan bahas, kita sebagai orang yang beriman, yang pertama berkaitan dengan masalah mencuci tangan.
Saya mau tanya kepada antum, apa antum tiap hari ini cuci tangan atau tidak? Mesti antum cuci tangan. Paling tidak kita ini dalam sehari lebih dari 10 kali. Sholat aja sudah 5 kali sholat. Kita cuci tangan, bersih gitu. Sholat. Kemudian ketika kita mau makan, kan kita makan dengan tangan ini paling nggak 3 kali, udah 8 tuh. Belum lagi yang lainnya. Masih kita cuci tangan. Artinya kalau kita lihat umat Islam ini bersih gitu. Kalau yang seperti ini sebenarnya nggak perlu diajarkan kepada umat Islam, udah bersih. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, antum ingat ini, ingat dan antum ingat. Kenapa untuk cuci tangan itu kita betul-betul perhatikan, tapi kita nggak memperhatikan bagaimana kita mencuci hati kita dan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Coba antum perhatikan. Kita hanya memperhatikan yang zahir ini, cuci tangan. Tapi kita nggak perhatikan bagaimana kita berbuat dosa kepada Allah. Bagaimana kita membersihkan hati kita dari perbuatan kesombongan, keangkuhan, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, membangkang perintah Allah dan Rasulnya, berbuat dosa dan maksiat. Apa kita nggak perhatikan tuh? Orang beriman, pandangannya tuh jauh orang yang beriman itu. Tidak sekedar yang nyata, cuma cuci tangan. Anda melihat ketika Nabi SAW menyebutkan tentang masalah wudhu, Nabi nggak sebutkan tentang membersihkan badan aja, tapi Nabi sebutkan Allah akan gugurkan dosa-dosanya dengan dia berwudhu. Gugurkan dosa-dosanya. Nah kita terus, bukan hanya saat wudhu aja, bagaimana kita membersihkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini orang beriman. Dosa kita ini banyak sekali. Sampai kata ulama salaf itu, kalau seandainya dosa kita berbau, nggak ada yang dekat dengan kita. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada orang tua kita, dosa kita kepada tetangga, dosa kita kepada orang lain, dosa banyak, dosa kita berbuat dosa. Makanya taubat kita kepada Allah atas semua dosa. Adanya bencana, adanya musibah, adanya petaka, adanya kesulitan dengan sebab dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Di dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30. Karena kalau kita banyak dosa, apa kewajiban kita? Ya taubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuh. Wahai yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Taubat yang ikhlas, taubat yang jujur. Ini perhatikan, taubat kepada Allah. Kita banyak dosa. Jadi kalau kita lihat disuruh cuci tangan, kenapa enggak kita cuci dosa-dosa kita dengan taubat kepada Allah, dan kembali kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Taubat, bersihkan hati kita dari banyak dosa ini. Dosa ketamakan kepada dunia, kesombongan, keangkuhan, membangkang perintah Allah dan Rasulnya, merasa hebat, dan yang lainnya. Riya, dosa-dosa banyak. Tamak kepada dunia, dengki, iri kepada orang. Dan ketika orang bawakan keterangan, bawakan dalil, kita malah melecehkan orang bawakan dalil. Kita menghinakan orang yang bawa dalil itu. Orang bawakan dalil Quran Sunnah dilecehkan, diejek. Apa bedanya antum dengan orang-orang jahiliyah yang dibawakan dalil mengejek? Ini berarti ada yang nggak beres. Di mana nggak beresnya? Di hatinya yang nggak beres ini. Kotor hatinya, cuci dosa itu dengan taubat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, disuruh jaga jarak kita. Jaga jarak, ini juga sama dengan yang pertama tadi. Kita kenapa jaga jarak? Kalau jaga jarak mungkin protokol kesehatan di luar nggak ada masalah. Tapi ketika sholat nggak bisa. Kenapa? Nabi menyuruh SAW untuk rapat dalam sholat. Bukan satu hadis. Lebih dari 10 hadis yang menjelaskan tentang wajibnya merapatkan saf dalam sholat. Gak boleh jaga jarak. Mesti berpikir ketika berbicara soal jaga jarak, kita wajib berusaha bagaimana menjaga jarak kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita berpikir menjaga jarak, jangan sampai kita mendekat kepada apa? Kepada perbuatan dosa dan maksiat. Kita berpikir menjaga jarak dengan siapa? Dengan teman-teman yang jahat. Jaga jarak dengan siapa? Jaga jarak dengan tokoh-tokoh dari ahlul bid'ah yang mengajak manusia kepada kesyirikan dan bid'ah. Jaga jarak dengan mereka.
Maka Nabi bersabda SAW berkaitan dengan masalah teman, itu punya pengaruh. Itu jaga jarak dengan teman-teman yang jahat. Kata Nabi, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kalian bersahabat kecuali yang beriman saja, dan jangan makan mungkin orang yang bertakwa. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Jaga jarak dengan mereka. Betul, tapi bukan dalam sholat jaga jarak. Jaga jarak dalam pergaulan. Jangan kita berteman dengan ahlul bid'ah. Jangan berteman dengan orang berbuat syirik. Jangan berteman dengan teman-teman yang jahat, yang tidak baik. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan berteman dengan mereka. Kenapa? Agama kita tergantung dengan teman kita. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang hasan, al-mar'u ala dini khalil falyanzur al-kumani khalil. Seorang itu agama tergantung temannya, kepada siapa berteman. Jaga jarak kita dalam bergaul ini. Jangan semua kita dekati. Yang ketiga, disuruh kita memperhatikan protokol kesehatan. Orang Islam tetap menjaga soal kesehatan ini, karena Islam mengajarkan demikian. Tapi kita menjaga gak tentang protokol hukum Allah? Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Kita jaga nggak itu? Mesti orang beriman menjaga itu. Orang yang beriman mesti menjaga. Ini kan kita terbawa arus nih, protokol kesehatan. Betul, kita jaga itu. Tapi yang lain tentang hukum-hukum Allah kita jaga nggak? Hukum Allah mesti kita jaga. Jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan bid'ah. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Jaga itu. Terus mentauhidkan Allah. Terus kita berusaha bagaimana melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Kemudian yang terakhir, kita berusaha bagaimana menyempurnakan tawakal kita kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Jangan takut dengan adanya wabah dan segala macam. Jangan takut. Kita orang beriman. Takut hanya kepada Allah. Kita ngaji, kita nuntut ilmu, kita belajar supaya takut. Takut apa? Takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada wabah, bukan takut kepada yang lain. Jangan takut. Tawakal kepada Allah. Sandarkan hati kita dengan jujur, serahkan semua urusan kepada Allah. Enggak akan menimpa kita kecuali yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Ingat itu. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah tidak akan menimpa kita, enggak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah tetapkan buat kami. Kepada Allah kami tawakal, orang-orang yang beriman itu. Jadi enggak akan menimpa kita kecuali apa yang sudah takdirkan kepada kita. Kenapa kita harus takut? Sempurnakan iman kita, sempurnakan tawakal kita, tingkatkan iman kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, harap kita hanya kepada Allah. Berjalan di atas ini, kita akan mengalami ketenangan. Antum perhatikan orang beriman, ada wabah, nggak ada wabah, di saat wabah, sesudah wabah, semua mengalami ketenangan. Antum lihat orang-orang yang sholat di masjid, ketika sebelum wabah, ada wabah, tetap antum diuji sekarang sama Allah ini. Antum ngaji sekian tahun, antum belajar sekian tahun, sekarang di sini buktinya ini, antum benar nggak ilmu antum, betul nggak amal antum, di sini ujian ini. Benar nggak tawakal antum, betul nggak takut antum kepada Allah, di sini ujian. Jangan kemudian kita lihat itu di saat ujian ini kelihatan, yang ustadznya takut nggak mau sholat di masjid, yang ustadznya takut sholatnya renggang, yang ustadznya juga takut pakai masker, yang ustadznya nggak mau dia untuk mendekat. Kok seperti ini sampai Jumat gak datang? Antum berat loh hukuman Allah tentang masalah ini. Ini bukan masalah besar yang kita ikut dalil, di mana Allah uji ini untuk menguji iman kita benar apa tidak, jujur apa enggak kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya, untuk sekalian, dan kita semua kembalikan kepada Quran dan hadis Nabi yang sahih, mengikuti pemahaman salaf soleh. Kita akan mengalami ketenangan, kenikmatan, kehusyuan, keberkahan, dan insya Allah juga Allah akan memberikan keselamatan kepada kita, dan Allah akan tetapkan kita di atas hidayah. Karena orang meramaikan masjid dikasih, Allah sebutkan dapat hidayah, Allah tetapkan hidayah dalam surah At-Taubah ayat 18. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.